Ya, kali ini dalam video pembelajaran kita akan membahas mengenai kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi itu simbolnya C, N, R, atau NCR, atau CNR. Nah, biasa juga pakai tanda kurung. Ya, di mana kombinasi itu adalah N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Oke. Nah, boleh juga kita permutasi N permutasi R dibagi R faktorial. Itu kombinasi. Ya. Kombinasi juga itu kita akan berbicara mengenai binomial Newton. Ya, di matematika minat kita belajar binomial distribusi. Di binomial Newton, untuk X tambah Y pangkat N itu adalah kombinasi N kombinasi 0 kali X pangkat N, Y pangkat 0 tambah N kombinasi 1, X pangkat N kurang 1 kali Y pangkat 1, seterusnya sampai kombinasi N, X pangkat 0, Y pangkat N. Jadi X tambah Y pangkat N itu adalah jumlah dari I sama dengan 0 sampai N untuk N kombinasi I, di mana X-nya itu N pangkat N kurang 1 dan Y-nya pangkat I. Jadi X-nya itu di depan, Y-nya di belakang. Dan ini memenuhi dengan segitiga Pascal yang biasa kita gunakan. Jadi kalau N-nya 1, pasti dia 1. N-nya 2 berarti 1, 1. N-nya 0 dia 1. N-nya 1 pasti X tambah Y. Karena X tambah Y pangkat 1 itu X tambah Y. Kalau pangkat 2 berarti X kuadrat tambah 2Y. 2XY tambah Y kuadrat. Nah, dia memenuhi untuk semuanya itu. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh. Diketahui himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitung banyak himpunan bagian dari A yang beranggotakan 3 angka. Jadi himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ada 7 angka yang mau dicari himpunan bagian beranggotakan 3 angka. Jadi kita menggunakan kombinasi. Kenapa kita gunakan kombinasi? Karena kalau saya cuma mengambil 3 angka, bisa saja 1, 2, 3. 1, 2, 3 saya ambil dengan 2, 1, 3 ternyata sama angkanya. Atau 3, 2, 1 sama angkanya. Sehingga di kombinasi ini kita menggunakan kombinasi karena tidak ada urutannya. Tidak seperti waktu permutasi, kita menggunakan permutasi karena ada urutan. Menjadi ketua, sekretaris, bendahara. Sehingga apabila posisinya itu dibalik, maka itu adalah sebuah bentuk yang baru. Tetapi di sini, kalau saya mengambil 3 angka, 1, 2, 3, sama saja saya ambil angka 3, 2, 1, karena tidak ada urutannya. Atau saya memilih angka 3, 1, 2. Sehingga saya menggunakan kombinasi. Jadi kalau ada urutannya, urutan pertama, kedua, dan ketiga, nah, itu kita menggunakan permutasi. Sedangkan ini, dia cuma menyebutkan bahwa kita himpunan bagian yang beranggotakan 3 angka. Tidak ada disebutkan, diambil satu persatu. Kalau diambil satu persatu kan berarti ada urutannya. Kalau ini cuma mengambil himpunan bagian yang beranggotakan 3 angka. Jadi kita menggunakan kombinasi, di mana N-nya 7, R-nya 3. Karena ada 7 jumlahnya, R-nya 3, karena 3 yang diminta. Sehingga 7 kombinasi 3 itu 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 7 yang terbesar berarti saya uraikan 7. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 faktorial bagi 4 faktorial 1. Sehingga hasilnya 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 itu 6. 6 bagi 6, 1. Hasilnya 7 kali 5, 35. Oke.
Kita lanjut ke nomor 2. Berapa banyak jabat tangan yang bergantian dari suatu kegiatan yang dihadiri oleh 12 orang? Berarti jabat tangan 12 orang. A jabat tangan dengan B sama saja dengan B jabat tangan dengan A. Oke, jadi tidak ada urutannya A dulu jabat tangan baru dengan B. Tidak ada, karena A jabat tangan dengan B sama saja dengan B jabat tangan dengan A. Jadi kita menggunakan kombinasi di mana N-nya 12, R-nya 2. Kenapa R-nya 2? Karena jabat tangan cuma bisa dilakukan oleh 2 orang. Kalau 3 orang itu beda lagi, bukan jabat tangan namanya. Nah, sehingga kita dapatkan N-nya 12, R-nya 2. 12 faktorial per 12 kurang 2. 12 kurang 2 itu 10. Nah, berarti tetap 12, berarti 12 yang terbesar. 12 yang ini akan kita uraikan. 12 kali 11 kali 10 faktorial. 10 faktorial bagi 10 faktorial 1. Jadi 12 kali 11 dibagi 2 kali 1. 2 kali 1, 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 11, 66. Oke, kita lanjut. Nah, jabarkan X tambah Y tambah Z pangkat 3. Tadi kita berbicara mengenai segitiga Pascal. Tapi yang tadi itu cuma variabelnya cuma ada 2. Bagaimana kalau variabelnya 3? Apakah segitiga Pascal ini bisa kita gunakan? Ya, segitiga Pascal ini bisa kita gunakan. Jadi kita melihat ini 1, 3, 3, 1. Berarti kita urutkan turun dan kita kalikan. Jadi sesuai dengan barisnya kita kali. 1 kali 1, 1, 1 kali 3, 3, 1 kali 3, 3, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6, 1 kali 3, 3, 1 kali 1, 1, 3 kali 3, 3, 3 kali 1, 3, 1 kali 1, 1. Jadi ini bentuk segitiga Pascal pangkat 3 untuk 3 variabel. Sehingga X tambah Y tambah Z pangkat 3 itu untuk menggunakan segitiga Pascalnya 1, 3, 3, 3, 6, 3, 1, 3, 3, 1. Berarti X pangkat 3 di sini, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Nah, dari X pangkat 3 ke Y pangkat 3, dari sini X pangkatnya menurun, Y pangkatnya bertambah. X pangkat 2. Nah, di sini Y pangkat 1 karena di sini tidak ada Y. X, Y pangkat 2. Oke, sudah itu Y pangkat 3. Kalau yang sebelah sini, X pangkatnya menurun, Z pangkatnya bertambah. Oke, seperti kita menggunakan segitiga Pascal untuk 2 variabel. Nah, kalau mendatar, berarti Y pangkatnya berkurang, Z pangkatnya bertambah. X tetap. Y pangkatnya berkurang, Z pangkatnya bertambah. Sehingga X tambah Y tambah Z pangkat 3 itu adalah X pangkat 3, Y pangkat 3 tambah Z pangkat 3, ditambah 3X kuadrat Y, tambah 3X kuadrat Z, ditambah 3XY kuadrat, tambah 3Y kuadrat Z, tambah 3XZ kuadrat, tambah 3Y Z kuadrat, tambah 6XYZ. Nah, jadi kalau dia ada 3 variabel, kita masih bisa menggunakan segitiga Pascal. Ya. Nah, selanjutnya, contoh keempat. Tentukan koefisien X kuadrat tambah Y kuadrat dari 3X tambah 2Y pangkat 5. Nah, ini kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Ya, untuk yang pangkat 5, 2 variabel. Nah, jadi kita bisa urutkan 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Tetapi kan ini baru 5 pangkat 5. Bagaimana kalau tiba-tiba suatu saat dia itu pangkat 100? Ya, dia pangkat 100 yang mau ditahu cuma satu bagian ini. X kuadrat Y pangkat 3. Koefisiennya. Jadi kan bentuk dari bilang berpangkat X tambah Y pangkat N itu adalah jumlah dari I sama dengan 0 sampai N, kombinasi NI, X pangkat N kurang I, kali Y pangkat I. Sehingga kalau saya mau mencari X pangkat 2
kali Y pangkat 2, saya menggunakan X pangkat N kurang I kali Y pangkat I. Ini harus sama dengan X pangkat 2, Y pangkat 3. Jadi kita harus mencari I. Jadi kita mencari I-nya. Kan kalau di sini ini sudah banyak. Ini banyak anunya. Jumlah-jumlahnya ke sana. Tapi sekarang saya mau mencari posisi I ada di mana. I-nya berapa. Jadi N itu 5. Yang saya tahu cuma N-nya. I-nya saya belum tahu berapa. N-nya itu kan adalah pangkatnya. Pangkatnya 5. Kalau pangkatnya 100. Dan kita mau menggunakan segitiga Pascal. Berapa banyak mau dibuat. Itu kerja gotong royong itu. Ya. Jadi kita cuma melihat pangkatnya. 5 kurang I sama dengan 2. Berarti I sama dengan 5 kurang 2, I sama dengan 3. Nah, kan kebetulan sama dengan yang Y. Ini kan pangkat dari X. Kalau pangkat dari Y kan I sama dengan 3. Sehingga untuk mendapatkan koefisiennya, berarti saya mengambil N-nya 5, I 3. Berarti rumus keseluruhan ini. Berarti saya tidak jumlahkan semua. Saya cuma ambil satu bagian untuk N5, I3. Karena kita sudah dapat I-nya di sini. Jadi kombinasi 5, 3. Berarti 5 faktorial per 5 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. 5 kurang 3, 2. Berarti 3 pangkat 2, X pangkat 2. 2 pangkat 3, Y pangkat 3. Nah, 5 yang terbesar. Ini 2 faktorial. Jadi saya uraikan, jabarkan sampai pangkat yang lebih besar. Sehingga 3 faktorial bagi 3 faktorial tinggal 1. Jadi 5 kali 4, 20 bagi 2, 10. 9 kali 8, 72. X pangkat 2, Y pangkat 3. Nah, kita dapatkan 720. Karena 10 kali 72 itu 720. Jadi ini saya perlihatkan bentuknya. Jadi koefisien dari X pangkat 2, Y pangkat 3. Dari 3X tambah 2Y pangkat 5 itu adalah 720. Oke. Nah, kita ke nomor 5. Contoh. Tentukan N yang memenuhi N tambah 1 kombinasi 4 sama dengan N kombinasi 3. Berarti N tambah 1 faktorial sesuai dengan rumusnya atau formula dari kombinasi ya. Nah, N tambah 1 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial sama dengan N faktorial dibagi N kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Berarti kita dapatkan nah, N tambah 1 ini saya uraikan. Kali N faktorial. Ini N kurang 3. Sama dengan N kurang 3. Sehingga N faktorial bagi N faktorial 1. N kurang 3 faktorial bagi N kurang 3 faktorial 1. 3 faktorial bagi 3 faktorial 1. Jadi yang tersisa adalah N tambah 1, 4 pindah ke ruas kanan bagi menjadi kali. Maka N-nya kita dapat 3. Oke. Berikutnya, nomor 6. N kombinasi 4 sama dengan N kuadrat kurang 2N. Sama, tentukan N. Berarti, gunakan rumus kombinasi. N faktorial dibagi N kurang 4 faktorial. Dibagi kali 4 faktorial. Sama dengan N kuadrat kurang 2N. N faktorial lebih besar dari N kurang 4. Berarti kita uraikan sampai N kurang 4 ya. N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3, N kurang 4 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. N kuadrat kurang 2N itu kalau saya faktorkan, N dikali N kurang 2. Jadi, N bagi N, 1. N kurang 2 bagi N kurang 2, 1. N kurang 4 faktorial bagi N kurang 4 faktorial, 1. Jadi, yang dapat N kurang 1 kali N kurang 3. 4 kali 3 kali 2 ini 24. Karena dia bagi di ruas depan, maka waktu kita pindahkan ke ruas belakang, dia menjadi kali. Nah, kita jabarkan. N kuadrat kurang 4N tambah 3 sama dengan 24. Kita satukan dalam satu ruas semua. 3 kurang 24 itu min 21. Setelah itu kita faktorkan.
Jadi kita cari berapa tambah berapa min 4, tapi kalau saya kalikan hasilnya min 21. Berarti 3 dengan min 7. 3 dengan min 7. Nah, jadi N-nya itu adalah min 3, dan N-nya adalah 7. Kenapa ini warna merah? Karena dia minus. Tidak mungkin N-nya itu minus, dia harus lebih besar daripada 4. Dia tidak mungkin lebih kecil daripada 4. Oke? Ya. Sampai di sini dulu. Kali ini mengenai kombinasi. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh menghubungi saya di nomor HP saya. Ya. Dan saya berharap bahwa video pembelajaran ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.